perusahaan kok tidak memiliki NPWBKC yang diterbitkan oleh Bea Cukai, itu pasti ilegal. Bukan CK ini Pak ya? Bukan. Ini mirip nih. Jadi CK1 itu adalah untuk mengambil pita cukainya. Jika kami menurunkan satu produk atau merek yang tanpa pita cukai, nah ini kan kami melapornya harus kemana Pak? Ini kan kami juga butuh informasi tuh. Untuk golongan 1 sendiri itu warnanya adalah warna oranye. Untuk yang golongan 2 warnanya merah. Untuk yang golongan 3 warnanya coklat. Itu tiap tahun berubah atau paten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap merdeka. Berjumpa lagi dengan saya dan Mas Arif Hadiningrat dalam episode kali ini. Dan alhamdulillah pada hari ini, di episode kali ini, mungkin kalau rekan-rekan menyaksikan ruangannya agak berbeda. Ya, biasa kita di dalam ruangan atau indoor. Ini agak berbeda dan alhamdulillah pada hari ini kita melakukan take episode kali ini di Kota Malang. Ada apa di Kota Malang? Nah, sesuatu yang memang menarik untuk dikupas. Selain produsen kita berdomisili di daerah Malang, kali ini kita sudah kehadiran tamu yang sangat luar biasa, yang ini mungkin suatu keberkahan buat kami semuanya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Latif Helmi SEMM ya Pak, selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Malang, dan juga Mas atau Bapak ya? Mas aja ya? Seumuran kayaknya. Mas Yurisdika Faris ya, sebagai pelaksana seksi PL. Ini familiarnya saya panggil Pak Latif dengan Mas Dika gitu saja. Jadi perkenalkan Pak, saya Arif, kebetulan saya mewakili dari PT Catur Kencana Manajemen selaku perusahaan pemasaran dari PR Indokretek, yang kebetulan PR Indokretek ada di wilayah pengawasan dan pembinaan dari Malang Raya Pak. Nah ini mungkin ini terkhusus buat rekan-rekan kami Pak di lapangan, rekan Klaber CK kalau menyebutnya Pak. Klaber CK ya, Klaber CK, atau kita ini masuknya di jagongan komunitas sebagai edukasi dan juga sebagai informasi terkait hal-hal yang sekiranya perlu kita sampaikan kepada masyarakat, terutama yang sering kami temukan di lapangan terkait hal-hal yang berkaitan dengan cukai Pak. Nah ini kan karena kalau kami mengamati juga berita-berita sangat marak sekali, banyak rokok-rokok yang tanpa cukai dan juga bertebaran. Ini kan salah satu hal yang sekiranya kita bisa memberikan edukasi dan informasi kepada Klaber CK pada khususnya dan juga kepada masyarakat pada umumnya. Mungkin bisa disampaikan, monggo. Baik Mas Arif. Baik, ini sebelum masuk ke tadi tentang cukai, mungkin kita perlu perkenalkan dulu deh. Ini kalau panjenengan semua mendengar kata-kata bea cukai, itu pasti bayangannya kalau nggak di bandara, iya, atau di pelabuhan laut. Betul. Nah, padahal tidak hanya sebatas itu bea cukai ini. Jadi bea cukai ini merupakan sebuah institusi ya, sebuah institusi yang di bawah Kementerian Keuangan. Ini yang mempunyai dua bidang. Yang pertama adalah kepabeanan, makanya ada bea dan cukai. Berbeda Pak ya? Ya, kepabeanan dan cukai. Nah, bidang kepabeanan ini mempunyai undang-undang sendiri, namanya Undang-Undang Kepabeanan. Untuk yang saat sekarang adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Nah, kemudian yang kedua ini Undang-Undang Cukai. Jadi Undang-Undang Cukai itu Nomor 39 Tahun 2007. Nah, ini masing-masing punya. Jadi kalau dengan nanti lihat kok ada bea cukai di Malang, itu apa urusannya begitu kan? Iya. Karena bayangan orang selama ini kan bea cukai itu adanya di bandara, di pelabuhan dan sebagainya. Nah, untuk di Malang ini termasuk Indokretek ini kan merupakan perusahaan di bawah pengawasan dan pelayanan bea cukai Malang. Jadi terkait dengan cukai lagi misalnya, cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik. Apa saja itu? Yang pertama, ini yang konsumsinya harus dibatasi. Kemudian yang kedua, peredarannya harus diawasi. Kemudian yang ketiga,
ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan. Nah, kemudian yang keempatnya, di dalam pemakaiannya itu perlu pengenaan pungutan negara. Nah, ini barang-barang yang kena cukai. Nah, barang-barang kena cukai itu apa saja? Yang pertama, hasil tembakau, rokok termasuk produknya dari Indokretek. Kemudian yang kedua adalah etil alkohol, bahasanya biasanya alkohol. Kemudian yang ketiga adalah MMEA, minuman mengandung etil alkohol. Ini juga kita kenakan cukai, termasuk barang kena cukai. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah HPTL, hasil pengolahan tembakau lainnya, seperti misalnya vape dan sebagainya. Itu juga termasuk jenis-jenis barang kena cukai. Nah, nanti kalau kita kaitkan tentang gimana sih sebenarnya barang kena cukai yang legal itu? Ya. Nah, sebelum masuk ke barang kena cukai legalnya, barang kena cukai ini misalnya rokok ini kan diproduksi oleh perusahaan, sebuah perusahaan. Jadi langkah pertama untuk sebuah perusahaan bisa dikatakan legal itu pertama harus mempunyai izinnya dulu. Misalnya Indokretek nih, sebelum memproduksi produknya dia harus punya izin dulu, yang namanya nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Jadi sebuah perusahaan dikatakan legal untuk berusaha, berbisnis ketika dia sudah mempunyai NPWP BKC. Jadi kalau perusahaan kok tidak memiliki NPWP BKC yang diterbitkan oleh Bea Cukai, itu pasti ilegal. Bisa dipastikan ilegal. Pasti dipastikan ilegal. Ini kaitannya dengan barang kena cukai ya, rokok misalnya. Misalnya dengan kok nemu ada di sebuah wilayah ada sebuah rumah kok memproduksi rokok. Atau suatu bangunan atau pabrik gitu. Dilihat dulu nih dia, kalau yang standar itu pasti ada pelangnya di situ di muka di pabriknya ya. Itu nanti ada namanya pabrik, kemudian nomor NPWP-nya berapa. Itu tercantum Pak ya? Tercantum, dan itu wajib dipasang di pabriknya, di perusahaannya. Artinya kalau tidak ada nomor NPWP-BKC bisa dipastikan ilegal ya. Kemudian yang kedua, setelah perusahaan ini mendapatkan NPWP-BKC, sebelum memproduksi produknya dia harus mengajukan merek dulu. Jadi merek-merek apa saja yang akan diproduksi. Jadi setiap perusahaan punya merek sendiri. Sebuah perusahaan tidak boleh memproduksi mereknya orang lain. Jadi harus sendiri-sendiri. Ya. Jadi harus mengajukan tarif dan merek. Misalnya kalau untuk Indokretek ini jenisnya kan SKT. Nah, itu nanti mereknya apa, golongannya berapa, itu nanti tarifnya sendiri. Berbeda dengan misalnya yang golongan 2 yang lebih tinggi atau golongan 1 itu dibedakan. Ini kan untuk karena memang beda inilah, beda permodalan dan sebagainya, beda kelas ini dibedakan. Nah, setelah mendapatkan merek nanti kita terbitkan surat keputusannya. Mereknya apa saja kita terbitkan. Nah, setelah merek itu mempunyai merek, kan untuk diproduksi, untuk dipasarkan kan membutuhkan pita cukai, ya kan? Sebuah produk jika tidak dilekati dengan pita cukai itu berarti dia ilegal. Apapun produknya, itu Pak ya, rokok nih ya. Sehingga perusahaan harus satu melakukan yang namanya P3C, permohonan penyediaan pita cukai. Jadi perusahaan ini kan biasanya sudah mempunyai proyeksi produksi, proyeksi pemasaran. Nah, kira-kira dalam jangka waktu tertentu ini kira-kira akan memproduksi berapa, perlu berapa pita lembar, berapa keping. Nah, kebutuhan itu kemudian diajukan ke Bea Cukai. Pak, ini saya butuh pita cukai sekian lembar, sekian keping. Itu diajukan ke Bea Cukai. Itu sudah secara online. Jadi Pak Fendi sebagai pimpinan Indokretek itu sudah ada itu akses untuk ke situ. Dan itu berkala ya Pak ya? Iya. Berkala atau memang harus 1 tahun sekali? Enggak, berkala ya. Jadi P3C pokoknya nanti juga P3C ada P3C awal. Mungkin kalau misalnya masih kurang nih, ini kebutuhan pita cukai masih kurang nih. Tambahan, masih kurang lagi, mengajukan lagi dengan izin kepala kantor. Artinya unlimited ya untuk pengajuan itu ya? Atau ada batasnya? Ada hitung-hitungannya. Ada. Nah, setelah pihak perusahaan mengajukan P3C, memesan penyediaan pita cukai. Nah, misalnya dari Bea Cukai ini setelah ada pengajuan dari perusahaan, kemudian kita teruskan ke kantor pusat. Kantor pusat kemudian diteruskan ke Peruri, karena yang mencetak.
yang mencetak pita cukai itu bukan bea cukai, tetapi Peruri, ada konsorsium di sana. Oh. Jadi dari pemesanan permohonan dari pihak perusahaan kita kirimkan ke Peruri, Peruri nyetak, kemudian dikirimkan ke bea cukai. Nah, misalnya pada waktu permohonan saya butuh 1000 lembar gitu. Nah, itu masih bisa diambil secara keseluruhan, 1000 lembar langsung diambil atau diambil 100, 200. Gitu ya tadi. Itu namanya, dokumennya namanya CK1. Bukan CK ini Pak ya? Bukan. Ini mirip nih. Jadi CK1 itu adalah untuk mengambil pita cukainya. Jadi P3K-nya misalnya 1000, diambil 100, 200, 300 nggak apa-apa. Nah, setelah nanti CK1 pita cukai diambil, otomatis nanti kan akan dilekatkan di rokok di etiketnya ya. Nah, kemudian ini kan mungkin panjenengan semua kan sering melihat juga mungkin ada rokok yang nggak ada pakai pita. Iya. Jadi di dalam ketentuan cukai itu ada beberapa jenis pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi misalnya untuk pelanggaran terkait dengan produk ya. Pita cukai untuk yang sigaret tangan itu kan berbeda dengan yang mesin. Ya. Sigaret tangan pasti lebih murah daripada yang mesin. Nah, ini namanya pelanggaran salah peruntukan. Jadi yang di SKT, pita SKT ini ditempelkan di SKM. Nggak boleh. Nggak boleh, itu pelanggaran. Nah, itu ada dendanya. Denda dan pidana atau denda saja? Ini bukan pidana. Bukan pidana ya? Ini masih pelanggaran administrasi. Karena Oke. dia kan memang sudah resmi beli. Tapi peruntukannya ya, peruntukannya pas. Ini administrasi. Nah, itu nggak boleh. Begitu dia melanggar sekali, maka dia harus melunasi yang sekali itu plus denda 2 kali. Kalau nanti dia melanggar 5 kali berarti ya 10 kali pelipatannya maksimal 10 kali. Nah, kemudian untuk yang pelanggaran pidana, ini yang pertama satu polosan atau apa namanya, tanpa cukai. Kalau bahasa Madura itu drono itu. Kalau di Jawa Tengah itu bodongan. Jadi itu juga sebuah pelanggaran pidana. Itu tidak boleh. Itu kurungan dan denda Plus ya, ya, dan atau ya. Dan atau. Dan ini bukan dan atau lagi. Bukan dan atau. Dua-duanya. Jadi dua-duanya pasti kena. Itu yang satu adalah polosan, kemudian yang kedua pita cukai palsu. Oh, ada juga Pak ya? Ada. Mulai dari palsu bentuknya paling sederhana sampai yang paling canggih. Nanti akan diterangkan pastikan. Jadi ada yang bentuknya print-printan. Sekarang kan print-printan kan banyak tuh. Iya, udah canggih-canggih warna berwarna dan sebagainya itu kan. Itu bisa juga seperti itu. Mulai dari yang paling sederhana sampai yang mungkin paling canggih termasuk meniru hologram, terus macam-macam. Termasuk pemalsuan etiket juga masuk itu nggak Pak? Kalau etiket di luar. Oh, di luar ya? Di luar berarti. Kewenangan dari bea cukai. Pita cukai di luar. Nah, kemudian yang kedua untuk yang pidana itu adalah pita cukai bekas. Pita cukai bekas juga nggak boleh. Misalnya kan dulu mungkin waktu zaman kecil atau mungkin sekarang masih menemuin juga. Kalau beli rokok nanti ngeleteki pita sing hati-hati. Saya pernah waktu SD. Dibeli Rp50 waktu itu Pak. Jadi dikumpulin, kemudian dibeli oleh siapa gitu, ditempelkan lagi, itu nggak boleh itu. Itu pidana. Karena berarti dia kan nggak bayar cukai karena dia bekas. Nah, itu termasuk pidana. Kemudian yang ketiga adalah pita cukai salah personalisasi. Salah personalisasi itu hampir mirip dengan peruntukan, tapi ini adalah beda perusahaan. Jadi kan setiap perusahaan itu dia mengajukan permohonan pita cukai. Jadi bentuk pita cukainya kalau untuk golongan 3 itu beda-beda. Itu di situ ada kodenya ya. Ada kodenya. Jadi misalnya Indokretek itu nanti ada singkatannya tuh di pitanya. Indokret 00 atau apa gitu ya, 9 berapa karakter Pak? 8 atau 9? Berapa Mas? 9 ya? 8 karakter ya. Itu masing-masing sendiri itu. Jadi punya Indokretek nggak akan boleh digunakan oleh misalnya PT apa atau PR apa. Nah, itu personal itu masuk pidana. Oke, masuk pidana. Apalagi kalau sudah salah personalisasi, SKT ditempelin di SKM misalnya. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin
perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa modus dari tindak pidana atau pelanggaran cukai itu bermacam-macam. Mulai dari masalah administrasi maupun dari pidana. Di pidana sudah ada 3, administrasi ada 1. Mungkin itu ya sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Latif. Nah, menyambung mungkin Mas Dika ya. Tadi kan Pak Latif menyampaikan terkait dengan hal-hal perihal prosedural. Ya. Nah, ini kan akhirnya menuju ke teknis nih. Yang sering terjadi di lapangan ini kan banyak kita teman-teman mungkin bagi kami kan masih awam ya. Kami kan hanya sebatas penikmat produk rokok ya. Tapi kan kita pengen tahu nih, artinya untuk edukasi juga untuk rekan-rekan di luar sana, bahwasanya untuk cara mengidentifikasi pita cukai yang asli dan tidak itu seperti apa. Yang kedua, jika kami menemukan suatu hal yang janggal, proses misalnya untuk pelaporan ataupun juga pelayanan seperti kami menemukan hal janggal nih, tadi misalnya Pak Latif menyampaikan ada satu produsen mineral yang kami lihat tidak ada nomornya itu Pak, BPPKJ-nya tidak ada, lalu kami menemukan satu produk atau merek yang tanpa pita cukai. Nah ini kan kami melapornya harus kemana Pak? Ini kan kami juga butuh informasi tuh, Mas Dika bisa disampaikan. Tadi menyambung ke Pak Latif, ini kan urusan ke teknis ya. Jadi gimana caranya membedakan pita cukai yang palsu sama yang asli. Nah, sebagai pengetahuan saja untuk pita cukai SKT ini. SKT itu ada 3 macam sebenarnya. Oke. Iya. Kan ada golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Itu dibedakan dari warnanya. Untuk golongan 1 sendiri itu warnanya adalah warna ungu. Untuk yang golongan 2 warnanya merah, untuk yang golongan 3 warnanya coklat. Itu tiap tahun berubah atau paten? Itu biasanya berubah Mas. Berubah ya tiap tahun ya. Kalau saya mati tiap tahun akan berubah. Biar nggak sama, jadi kan tiap tahun itu biar nggak diduplikat lah. Oke ya. Untuk masyarakat umum sendiri, bagaimana cara identifikasi mana yang asli sama yang palsu? Itu kalau masyarakat umum itu biasanya ada 3 cara. Yang pertama adalah secara kasat mata, bisa dilihat secara langsung, atau bisa menggunakan 2 alat ini kebetulan saya bawa. Jadi yang pertama bisa menggunakan kaca pembesar, atau dengan sinar UV. Ini buat deteksi uang tuh Mas ya? Iya, sama bisa. Jadi dengan 3 cara itu sebenarnya kita sudah bisa mendeteksi keaslian pita cukai. Yang pertama, kalau secara kasat mata ini bisa dilihat dalam pita cukai itu biasanya terdapat serat kasat mata namanya. Itu warnanya untuk yang tahun 2021 itu warnanya adalah coklat dan jingga. Itu tiap tahun pasti berubah warnanya. Iya. Untuk meminimalisir pemalsuan. Nah, itu bisa dilihat secara kasat mata. Dan juga yang kedua adalah cetakannya. Cetakannya ini berbeda dengan cetakan yang dipalsukan. Ini cetakannya itu jelas, jadi enggak ada yang kualitas printingnya printingnya itu kualitasnya sangat bagus. Kalau salah Pak. Nah, ini teknologinya yang membuat sama. Teori ya. Oh ya. Karena yang membuat sama ini teknologinya uang dipakai ke pita cukai. Kemudian jika diamati dengan menggunakan ini bantuan kaca pembesar, ini akan lebih jelas lagi serat-serat yang ada di kertas pita cukai ini akan lebih kentara. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya gini, yang mana sih? Nggak kelihatan. Nah ini makanya butuh dengan loop atau kaca pembesar. Ini juga bisa dilihat nanti ada detailnya. Jadi di hologramnya ini ya, dengan bantuan mana ini? Kaca pembesar, kita itu bisa melihat, oh ini ada fitur-fitur, ada gambar logo bea cukai, ada logo huruf Z di semacam watermark itu. Watermark, ya. Kemudian ada pengaman-pengaman yang lain, jadi ada tulisan yang jika dikenakan dengan sinar matahari ini tulisan bea cukai Republik Indonesia ini bisa berubah jadi 2021. Seketat itu ya? Seketat itu. Dan kita kan tidak terpikirkan itu dari betul. Dan masyarakat itu tidak terpikirkan. Tapi itu harus menggunakan bantuan alat. Ya. Karena kalau secara kasat mata tidak kelihatan ya. Sakit gitu. Harus motot gitu ya. Harus motot gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan
Sinar UV. Dengan sinar UV ini tadi kan ada serat kasat mata. Dengan sinar UV ini maka akan terlihat serat tidak kasat mata. Jadi jika disinari, ini nanti akan muncul serat-serat yang lain, warnanya juga lain. Untuk tahun 2021 ini warnanya adalah biru dan kuning. Semua varian atau? Semua varian. Semua kelas? Semua kelas. Sama ya? Semua pita cukai, itu termasuk entah itu rokok, entah itu minuman, atau vape tadi itu jika disinari dengan sinar UV ini, maka akan muncul serat berwarna kuning dan biru. Jadi mirip uang Pak ya? Mirip sih. Kalau uang kan ada ya, kita kan suka main-main gitu. Dan juga ada watermark juga di hologramnya. Jika disinari dia nanti akan berbentuk seperti tetesan air. Itu tiap tahun juga pasti berubah. Gitu. Iya. Seperti itu. Dan juga dari kertasnya mungkin itu tadi kan hologram sama serat ya. Kalau dari kertasnya sendiri jika disinari ini maka kayak ada gambar logo Garuda, ada gambar-gambar yang lain, ini akan memancarkan sinar. Jadi berpendar lah istilahnya. Iya. Jadi itu pembedaannya di situ ya. Artinya kalau tanpa mekanisme itu tadi tidak timbul, tidak muncul, bisa dipastikan itu palsu. Iya. Nah, kalau akhirnya kami misalnya menemukan di lapangan, terus gimana cara kami melaporkan itu Pak? Nah itu untuk saat ini itu sangat mudah sekali sebenarnya. Semua bea cukai di Indonesia itu mempunyai media sosial. Jenengan bisa komplain atau menginfokan kepada kami itu bisa melalui media sosial bea cukai, mau dimanapun tempatnya. Indonesia ya bea cukai RI, kalau di Malang bea cukai Malang, kalau jenengan di Jogja bea cukai Yogyakarta. Itu media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, terserah mana aja itu bisa. Bisa ya, artinya kita mengkomplainkan itu bisa lewat media itu. Sangat bisa. Seperti itu Mas. Terima kasih Mas Dika. Ini yang mungkin rekan-rekan baru mengetahui Pak ya. Artinya ada nggak sih maksudnya dari bea cukai sendiri untuk informasi itu tentang website atau apapun terkait dengan cara-cara itu dulu Pak, membedakan itu ada nggak kita pelajari di mana misalnya? Seperti apa? Kalau dari kami sendiri itu sebenarnya di media sosial kami itu ada. Kan di Bea Cukai Malang. Di Bea Cukai Malang itu sendiri kami juga aktif melakukan sosialisasi itu baik secara offline maupun online melalui media sosial. Untuk yang secara offline tadi kita itu langsung turun ke masyarakat. Langsung edukasi? Iya, langsung edukasi ke masyarakat. Itu yang pertama, kita ada namanya program itu Sopo Pasar. Sopo Pasar. Yang Sopo Pasar ini kadang yang jualan-jualan di pasar, bapak ibu yang jualan di pasar itu nggak tahu gitu. Mereka asal jual aja. Jadi kita datang langsung ke lapangan, mengedukasi mereka itu dari bahaya rokok ilegal, terus sampai gimana sih membedakan yang asli sama yang palsu. Ini ada dua, offline dan online. Ini yang offline dulu ya. Kami ada berapa Mas? Banyak. Iya, ada beberapa memang. Jadi ada Sopo Pasar, ada layanan informasi keliling. Itu kita menuju ke toko-toko di kecamatan, kita keliling kecamatan itu. Kemudian kita juga membuat ini pameran. Kadang kalau ada pameran itu kita ikut. Yang offline tadi kan selain pameran atau juga layanan masyarakat ya, atau termasuk layanan masyarakat ya itu Pak? Ya juga edukasi. Edukasi sendiri ya, berbeda ya. Misalnya seperti kalau saya lihat di luar ada penyuluhan gitu kan. Termasuk yang offline tadi itu. Termasuk yang offline ya. Yang offline itu kan sosialisasi edukasi. Ada Sopo Pasar. Kemudian apa tadi? Layanan informasi keliling. Layanan informasi keliling. Ini yang offline. Kita aktif nih. Bahkan kita juga melakukan kerjasama dengan Pemkam. Iya. Jadi dari sisi antar instansi ya. Jadi kita berkolaborasi, bersinergi bagaimana kita memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Itu kita kerjasama. Jadi program dengan pemerintahan kota kabupaten ada, yang mandiri juga ada. Nah, kalau yang online juga sama ya. Mulai media massa, media online, media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter gitu ya. Termasuk juga kita sering juga melakukan kerjasama dengan televisi, dengan radio. Kita lakukan talk show di sana. Ini kalau kita termasuk edukasi nggak? Edukasi ya. Walaupun skupnya masih terbatas. Iya betul ya. Ini salah satu bentuk yang ini baru pertama kali juga saya mengalami ini.
Wah, luar biasa nih, kehormatan buat kami, Pak. Apa namanya? Biasanya kan sosialisasi edukasi itu kan masyarakat secara umum. Ya, betul. Jadi siapapun gitu. Nah, ini Indokretek ini kan sudah punya network sendiri. Iya, iya. Nah, ini satu hal yang bagus juga. Artinya kita juga fokus. Akhirnya kita lakukan sosial edukasi fokus dari teman-teman yang terkoneksi dengan produk-produk. Ya, betul. Ya mungkin ini karena banyak sekali pertanyaan Pak dan tidak mungkin dipertanyakan, ya mungkin terakhir Pak, mungkin yang sering ditanyakan rekan-rekan, bagaimana kalau produk kita ini kan SKT ya, sigaret kretek mata, ada nggak Pak regulasi khusus, misalnya kan banyak jamaah kita rekan kita yang misalnya berpergian ke luar negeri, umroh atau berwisata, itu prosedur membawa produk yang terutama jenis kategori SKT itu ada aturan khusus nggak sih Pak? Jadi kalau untuk membawa barang kena cukai, apapun itu termasuk tadi rokok SKT itu, memang aturannya belum ada. Oh, belum ada. Jadi nanti ketika kita membawa rokok misalnya, itu nanti akan berhadapan dengan regulasi yang ada di negara tujuan. Oh. Jadi kalau di Indonesia sendiri untuk membawa barang cukai rokok luar negeri itu memang sampai saat sekarang belum ada aturannya. Tetapi ketika panjenengan mau memasukkan barang di sini, itu ada aturan. Baru ada ya. Ada. Tapi kalau kita yang untuk keluar belum ada. Itu nanti tergantung dari regulasi atau aturan negara tujuan. Itu kan masing-masing negara tujuan berbeda. Punya ketentuan sendiri-sendiri. Kalau misalnya di Indonesia misalnya ini saya bacakan aja nih. Untuk misalnya jenengan datang dari Malaysia misalnya, kemudian membawa barang kena cukai. Kena cukai itu kan macam-macam tadi, ada sigaret, ada minuman. Nah, ini yang kita batasi yang ini aja deh, yang hasil tembakau ya. Sigaret, cerutu atau tis atau hasil pengolahan tembakau lainnya. Nah, ini pun masih dibagi. Jadi barang-barang yang dibawa penumpang aturannya sendiri, yang dibawa awak sarana maut misalnya pilot atau pramugara atau pramugara barang itu juga ada aturannya sendiri. Kalau misalnya untuk sigaret nih, untuk penumpang itu maksimal 200 batang. Jadi 200 batang. Itu kalau misalnya dengan datang dari Singapura bawa rokok itu maksimal 200 batang. Rokok tok ya. Iya. Nah, kalau cerutu itu untuk penumpang 25 batang. 25 batang ya. Kemudian untuk tis itu tembakau iris ya. Itu yang buat takeaway. Ya, mentahan ya. Nah, itu maksimal adalah 100 gram. Beda lagi kalau nanti misalnya dengan pramugara gitu, atau pilot gitu, membawa barang ada aturannya sendiri. Untuk awak sarana pengangkut untuk rokok itu adalah 40 batang. Lebih kecil ya? Lebih kecil, karena memang ya kan kalau sendiri kan. Dikonsumsi sendiri. Kemudian kalau cerutu itu 10 batang. Kemudian kalau awak sarana pengangkut 40 gram. Oh, 40 gram. Nah, ini kan tentu kalau misalnya saya mau bawa rokok juga bawa. Cerutu bawa misalnya. Tis bawa. Itu gimana hitungannya? Nah, hitungannya nanti dibagi itu. Misalnya nih ya, untuk ini kan untuk maksimal ini kan misalnya sigaret maksimal 200 batang. Itu kalau dia bawa sigaret saja. Okay. Jadi tidak membawa yang lain. Tapi ketika misalnya saya juga mau bawa yang lain gitu. Nanti ada hitungannya sendiri yang nilainya itu sama dengan jumlah itu. Misalnya ini sebagai perbandingan, misalnya untuk sigaret maksimal kan 200 batang. Ya. Kemudian cerutu 25 batang. Kemudian tis 100 batang. Jadi ada perbandingan batasan. Perbandingan batasan. Kalau misalnya sigaretnya 8, cerutunya 1, tisnya gitu ya. Jadi harus dihitung gitunya. Artinya kalau kelebihan dari itu nanti kalau prosedurnya berbeda ya. Kalau kelebihan itu nanti dimusnahkan. Oh, dimusnahkan. Ya. Tidak. Itu kan bawa rokok, bawa minuman, kalau sudah melebihi batas ini itu nanti diambil oleh pihak cukai, dimusnahkan. Oh, siap. Dimusnahkan.
biasanya didemonstrasikan di hadapan ini ya, di hadapan pemiliknya langsung ya. Bahwa minumannya ya sudah tekai. Tempat sampah. Kalau misalnya rokok ya sudah kan rusak. Sakitnya tuh di sini Pak. Ya Pak Latif, ini kan saat ini kan rokok yang beredar atau benda apa yang kena cukai itu kan ada kode khususnya itu pita cukai. Tapi kan jauh sebelum ini dilakukan pasti kan dulu ketika mungkin bapak kita zaman dulu membuat produk rokok juga belum ada aturan. Artinya cukai awal ini mulai diberlakukan itu sejak kapan sih? Kalau dari catatan ini ya, dari catatan perpustakaan yang kita punya itu pengenaan pita cukai itu dimulai tanggal 1 April 1976. 76. Itu sudah mulai mengalami dinamika sedemikian rupa sehingga pada saat sekarang sudah dibagi beberapa layer ya, SKT, SKM, SPM, CUTU dan sebagainya. Nah, cuma kalau dari cerita tentang legenda itu sebenarnya ada juga legendanya zaman dulu itu. Jadi zaman dulu itu cerita tentang Roro Mendut ini. Roro Mendut ya, fenomenal. Betul. Jadi Roro Mendut itu merupakan hadiah sebetulnya, hadiah dari Raja Mataram kepada Tumenggung Wiraguna yang di Pati itu. Yeah. Karena dia berjasa terhadap kerajaan Mataram. Nah, cuma Roro Mendut ini nggak mau dilamar sama Tumenggung Wiraguna, itu nggak mau. Saya mungkin karena nggak cinta ya gimana lagi ya. Nah, sebenarnya Tumenggung Wiraguna marah sebetulnya sama dia. Kenapa kok nggak mau? Nah, akhirnya oke lah kamu nggak mau nggak apa-apa. Tapi kamu dalam sehari harus bisa setor ke saya gitu. Pajak 3 real gitu. Nah ini kan akhirnya Roro Mendut kan bingung ini, saya uang dari mana gitu kan, uang dari mana ini. Nah akhirnya Roro Mendut itu membuat rokok ini, meracik sendiri dan karena Roro Mendut ini orangnya cantik jelita gitu kan banyak yang beli juga di situ kan. Nah ketika dia ngeliting rokoknya itu, ketika pas ngelipat itu ya pakai lidahnya dia. Oh, lemnya itu. Mungkin itu yang membuat mungkin terutama yang pria dari Kakung ya. Iya. Yang putra itu kan banyak datang gitu. Dan dia karena saking larisnya akhirnya pajak yang dikenakan oleh Tumenggung Wiraguna itu bisa dibayar. Oh iya. Jadi sehari 3 real itu bisa. Itu kalau dari sisi legenda. Iya. Tapi kalau dari sisi resmi perpustakaan gitu ya, literasi lah. Literasi riwayatnya gitu ya sejak tahun 76 1 April 76. Nah, kalau untuk produk kretek sendiri sih Pak, kalau saya mendengar kan sempat kretek itu kan dari suara cengkeh yang kotak-kotak gitu ya. Itu kan kalau saya pernah ke Museum Kudus itu kan ada Haji Noto Sumito ya dengan Haji Jamari yang menemukan. Itu termasuk dari literasi nggak Pak? Khusus kreteknya itu ya. Jadi di kantor pusat sana kita punya semacam perpustakaan. Itu sejarah perjalanan bea cukai baik dari kepabeanan maupun cukai itu ada di sana. Itu benar-benar bisa ke sana bisa baca itu perkembangan apa dikatakan sebagai kretek gitu ya. Karena ada kretek, ada yang putih gitu kan. Ya. Kalau yang putih SKM itu kan nggak pakai kretek, nggak pakai cengkeh. Pakai cengkeh ya. Tapi kalau yang kretek yang mesin maupun ini kan pakai cengkeh. Bedanya seperti itu. Maka dikatakan sebagai kretek. Dan kretek itu hanya di Indonesia? Iya. Di luar negeri nggak ada ya? Nggak ada. Luar negeri itu banyak kan SPM. Putih. Tidak menggunakan. Jadi ini original warisan heritage ya termasuknya ya. Heritage luar biasa nih. Nah di Bea Cukai sendiri kan juga punya moto Pak. Kalau saya membaca itu kan tanggap melayani, tegas mengawasi. Nah itu dimaksud apa? Jadi moto tanggap melayani, tegas mengawasi itu dengan moto Bea Cukai Malang. Jadi masing-masing kantor punya berbeda ya. Jadi untuk Malang sendiri kita punya moto tanggap melayani, tegas mengawasi. Tanggap melayani artinya kita punya responsif, tepat waktu, cepat di dalam melayani dan sebagainya. Ini menjadi moto kita di dalam hal pelayanan. Satu sisi kita melayani, satu sisi dalam pengawasan. Nah pengawasan ini dalam artian adalah tegas mengawasi. Nah tegas mengawasi ini sebenarnya kalau kita lihat dari tujuan dari penegakan hukum kan ada 3. Yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum itu apa artinya?
yang salah harus dihukum. Ya. Kalau nggak salah ya enggak, itu Ya, harus betul. pasti, yang salah harus dihukum. Dari kepastian hukum ada yang namanya keadilan hukum. Setelah yang salah harus dihukum, keadilannya ya salahnya seberapa ya hukumannya seberapa, ini juga harus proporsional. Makanya ada Tidak boleh tebang pilih ya. betul, ini ada keadilan hukum yang melanggar berat ya berat, yang ringan ya ringan. Kemudian yang terakhir adalah masalah adanya kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum itu artinya bahwa kita melakukan penegakan hukum itu harus juga mempertimbangkan kemanfaatan hukum. Kita mungkin misalnya nih, kita sering mendengar juga tuh ada seorang nenek-nenek yang mencuri coklat gitu, Iya, iya. karena dia lapar gitu. Betul, atau singkong sih. Nah, itu kan ramai tuh dihukum gitu kan. Ya, Nah itu kan sebenarnya dari sisi kemanfaatan hukum kan sebenarnya kurang. betul ya. Sama seperti di kita juga. Misalnya ada pedagang asongan nih yang nggak tahu apa-apa gitu, dia jual rokok yang Ilegal ilegal. misalnya. Ini kan harus dipertimbangkan juga. Artinya ada kebijakan sendiri. Ya, artinya kita ada dilihat kemanfaatan hukumnya seperti apa. Jadi ada ketegasan, ya tegas lah. Artinya kita tidak pandang dulu, kita yang salah harus kita hukum, hukumannya juga harus proporsional, kita tetap ingat yang namanya kemanfaatan hukum. Oke, ya. Mungkin Pak Latif bisa disampaikan mungkin pesan-pesan buat rekan-rekan kami yang ada di lapangan, pada khususnya ini kan kalau saya boleh melaporkan nih teman-teman kita ini kan alhamdulillah saat ini pasarnya mayoritas di Jawa Timur, ya, terutama di Malang Raya, dari kota, kabupaten maupun kota Batu. Ini juga mungkin yang sering bersinggungan juga ya, kalau mungkin di lapangan mungkin nanti sudah kenal, oh ini Pak Latif, ini Mas Dika. Mungkin kalau disapa Pak, saya Pak Berjeka Pak. Mungkin ada pesan Pak untuk rekan di lapangan untuk kiat-kiatnya supaya lebih aman dalam menjalankan ini. Baik, yang pertama Bea Cukai tentu di dalam melaksanakan, terutama dalam penegakan hukum, tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Ini tentu harus ada keterlibatan dari masyarakat, termasuk klaster JK ini. Iya. Karena adanya keterbatasan personil, keterbatasan apapun, Iya. yang ini tentu harus disupport oleh masyarakat secara umum. Jadi yang pertama apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman ketika berkaitan dengan rokok ilegal? Yang pertama jangan beli. Oh jangan beli. Langkah pertama jangan beli. Walaupun Walaupun murah jangan beli, karena dengan membeli itu artinya kita memberikan peluang rokok-rokok ilegal bisa beredar di pasaran. Oke. Kemudian yang kedua tentu kita kalau berkenan adalah melaporkan ke kita melalui media apapun, media sosial dan sebagainya. Silakan. Kemudian jika kemudian ada teman-teman yang mungkin mau melakukan itu, ya diedukasi lah. Oke. Janganlah melakukan itu. Karena apa? Penerimaan negara ya dari cukai ini kan banyak, juga digunakan oleh masyarakat juga. Seperti misalnya ini salah satu bagian dari cukai ini yang dikembalikan langsung kepada pemerintah daerah, misalnya DBHCD. Oh. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ini sebagian dikembalikan kepada pemerintah kota kabupaten yang kemudian digunakan untuk Kepentingan masyarakat. Ini misalnya tahun ini untuk kabupaten itu mendapatkan 80 miliar. Kemudian kota mendapatkan 31 miliar. Kota Batu itu mendapatkan 17 miliar. Yang ini kembali ke misalnya termasuk untuk menutup BPJS juga diambil dari situ. Oh. Jadi untuk kesehatan. Oke. Nah itu sebenarnya dengan peran serta dari masyarakat ikut mencegah peredaran rokok ilegal ini, artinya juga membantu negara dan masyarakat untuk meraih kesejahteraan bersama. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih. Artinya teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Pak Latif terkait apapun, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk kita taat kepada aturan yang berlaku, dan juga rekan-rekan lebih cerdas dalam memilih produk. Pastikan harus resmi, ada pita cukai yang asli yang tadi disampaikan oleh Mas Dika, itu kita bisa amati. Dan di masa pandemi seperti ini tetap kita harus ingat 5M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi dari kerumunan dan lain sebagainya. Lalu juga di masa pandemi ini kita harus tetap fight, apalagi produk-produk kita luar biasa, terutama
kalau kita mati rokok ini tidak turun malah naik ya di masa pandemi ini. Juga kita memberikan sumbangsi pada negara dan nantinya akan kembali kepada masyarakat. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak Latif, Mas Dika, luar biasa ini. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share supaya teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dan juga update terbaru. Tetap semangat dan kita punya jargon Pak, mungkin bisa kita sampaikan ke masyarakat. Tetap semangat dan salam Salam merdeka.